Selamat pagi buat anak-anak kami semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak persilakan dulu kepada Sen untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi hari yang masih Kau berikan kepada kami, di mana pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Berkati Bapak Guru kami yang akan mengajar kami, Tuhan. Biarlah pembelajaran ini berlangsung dengan lancar dan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih kepada Sen yang telah memimpin kita di dalam doa. Bapak harap semua anak-anak kami semangat untuk mengikuti pembelajarannya. Kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui model discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, menyimpulkan, menyajikan hasil diskusi, interaksi sosial yang terjadi di desa dan di kota. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak mau menanyakan dulu kepada Queen, apa nak materi kita kemarin? Lembaga sosial, Pak. Ya, lembaga sosial. Apa itu nak lembaga sosial? Lembaga sosial itu adalah bisa juga dikatakan sebagai pranata sosial. Ya, ada beberapa jenis lembaga sosial. Yang pertama apa? Andrew. Ya, Pak. Lembaga Agama. udah itu apa lagi? Lembaga keluarga, Pak. Hukum. Apa lagi? Lembaga politik, Pak. Lembaga politik, udah itu? Lembaga pendidikan, Pak. Lembaga pendidikan, apa lagi? Lembaga ekonomi, Pak. Ya, itulah jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Ya, oke, itulah mungkin materi yang minggu lalu Bapak rasa sudah paham semua ya. Sekarang kita masuk materi pada hari ini, yaitu mengenai interaksi sosial. Ya, mengenai interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Coba Queen, apa itu interaksi sosial? Hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia, maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Iya, itulah interaksi sosial. Bisa juga dikatakan interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik. Ya, hubungan timbal balik antar manusia. Kenapa manusia? Karena ada kata sosial. Yang berikutnya, syarat-syarat interaksi sosial. Ya, syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama ada, siapa yang tahu? Komunikasi sosial dan kontak sosial, Pak. Ya, kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak dan komunikasi sosial. Itu dia. Kontak sosial dan komunikasi sosial. Udah itu ada lagi nanti jenis-jenis interaksi sosial. Nah, yang pertama, coba kamu lihat gambar ini. Ini jenis interaksi sosial apa ini? Kelompok. Individu dengan kelompok. Ya, individu dengan kelompok. Ya, seorang guru ya melakukan pembelajaran dengan murid. Yang mana individu? Seorang guru. Yang mana kelompok? Murid-murid. Ya, seperti yang kita lakukan pada saat ini kan. Yang kita lakukan pada saat ini adalah jenis interaksi sosial individu dengan kelompok. Bapak individu, kalian siswa kelompok. Yaitu kelas 7. Yang berikutnya. Nah, ini jenis interaksi sosial apa ini? Kelompok dengan kelompok, Pak. Kelompok dengan kelompok, Pak. Ya, kelompok dengan kelompok. Ya, sekelompok murid menyalami sekelompok guru. Nah, yang berikutnya. Nah, ini individu dengan individu, Pak. Ya, jenis individu dengan individu. Ya, seorang murid menyalami seorang murid yang lain. Ya, itulah jenis-jenis interaksi sosial.
Ya, Bapak rasa sudah paham ya mengenai interaksi sosial. Sekarang ya tugas kamu, ya tugas kelompok, ya kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, soalnya sama. Nah, nanti di PowerPoint-nya ada nanti LKPD-nya. Ada soalnya yang kamu diskusikan itu apa. Nah, coba lihat soalnya itu. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Tetapi interaksi masyarakat yang ada di desa berbeda dengan yang ada di kota. Pahami soalnya ya. Interaksi masyarakat yang ada di desa itu berbeda dengan yang ada di kota. Menurut kelompokmu, bagaimana interaksi sosial yang ada di desa dan di kota? Maksudnya interaksi masyarakatnya ya, interaksi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain di desa itu bagaimana? Nah, begitu juga di kota. Bagaimana interaksi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain di kota? Nah, itu serta penyebabnya bagaimana? Kan pasti ada perbedaan. Nah, itu tugasnya kan? Itu yang mau dikerjakan, pasti kan ada perbedaan kan? Antara di desa dengan di kota. Itu penyebabnya apa sehingga terjadi seperti itu? Paham soalnya ya? Paham, Paham Kak. kan? Nah, oke, Bapak kasih waktu kamu diskusi, yaitu selama 15 menit. Ya, 15 menit nanti kamu presentasikan seperti biasanya. Ya, kelompok 2 silakan pindah ke link 2 yang Bapak kirim. Ya, nanti Bapak kirim link yang kedua. Oke, nah, yang kelompok 2 silakan pindah ke link 2. Udah Bapak kirim di grup.
Kelompok 2. Si Deborah kemarin ya. Kelompok 2. Deborah, ada Deborah? Halo Deborah. Andrew. Ya, Pak. Deborah mana? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Loh. Andrew. Ya, Pak. Coba kamu kerjakan itu, nanti kamu yang presentasikan ya. Jangan nggak ada ya hasilnya ya. Coba diskusikan sama yang ada situ, Samuel. Bapak tengok ada Samuel di situ. Baru dan di Jason. Bisa, Andrew? Bisa, Pak. Nah, dicari aja jawabannya dari berbagai sumber, dari buku, ya atau sumber yang lain. Ya, Bapak rasa itu soalnya gampang itu, karena hanya membandingkan kan bagaimana interaksi sosial yang ada di desa dan di kota. Di desa itu bagaimana, di kota itu bagaimana, baru kamu jelaskan apa penyebabnya. Ya kan? Bagaimana interaksi manusia dengan manusia yang lain di desa. Begitu juga di kota kan? Nah, kalau di kota kamu lihat bagaimana? Nah, kalau di desa kamu lihat bagaimana? Contohnya, ini satu contoh ya. Interaksi di desa itu bagaimana rasa kerjasamanya. Nah, kalau kamu lihat. Baru di kota bagaimana? Bagaimana kerjasama di desa dengan di kota? Itu salah satu contoh. Bisa? Bisa, Pak. Ah, Bapak rasa bisa ya, gampang gitu ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari bisanya kita lihat ini. Nah, jadi penyebabnya juga dibikin. Kenapa di desa itu interaksi sosial itu seperti gotong apa seperti kerjasama tadi itu bisa masih kental gitu kan? Contohnya ya, contoh. Nah, baru di kota itu kenapa bisa kok udah mulai luntur gitu? Nah, itu contohnya ya. Oke, kerjakan nak. Waktu 15 menit. Deborah. Ya, Pak. Nah, Deborah baru bergabung. Kenapa lama kali bergabungnya? Deborah? Ini nggak bisa, Pak. Oh, berarti dia bisa kan? Nah, coba nah ya diskusikan sama kawannya ya. Nah, di situ udah ada Andrew, ada Roger tadi Bapak tengok, ada Randy Jason, ya. Deborah, dengar Bapak kan? Ya, Pak. Pak, ini yang dicari cuma interaksi sosial di desa aja, Pak. Gini nah, juga ada Bapak bilang, nanti diskusi sama Andrew ya. Bagaimana interaksi manusia yang ada di desa? Itu pertama kamu jawab dulu. Ya kan? Baru bagaimana interaksi manusia yang ada di kota. Nah, baru penyebabnya. Apa penyebabnya? Contohnya gini. Kalau kamu lihat di desa itu, nah manusianya bagaimana berinteraksi? Rasa gotong royong itu bagaimana? Itu contoh. Ya kan? Nah, baru di kota bagaimana interaksi mereka? Contohnya, ya dalam membersihkan lingkungan itu kan interaksi itu kan, bekerja sama kan, membersihkan lingkungan gitu kan. Nah, bagaimana di sana cara mereka berinteraksi bekerja sama membersihkan lingkungan? Apakah masih kental atau kuat interaksinya atau masih luntur? Nah, apa penyebabnya? Kalau masih kuat apa penyebabnya? Kalau masih luntur apa penyebabnya? Nah, itu dia. Itu contohnya. Coba cari yang lain. Paham nggak kan? Ya, Pak. Nah, nggak usah banyak-banyak. Secara umum aja. Contohnya interaksi di desa itu manusianya begini. Penyebabnya begini. Di kota begini. Penyebabnya begini. Nah, itu aja dia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu dia. Paham kan? Nggak usah banyak-banyak. Nah. Ya. Secara umum aja. Oke, kerjakan. Andrew? Andrew? Ya, Pak. Gimana, nak? Udah siap, nak? Masih proses interaksi di desa, Pak. Semua desa hampir samanya cara mereka berinteraksi, kan? Nah, Iya. jadi kalau kamu pulang ke kampung itu, bagaimana kamu tengok penduduknya di sana, gitu kan? Kamu buat aja kalimatmu sendiri. Nah,
Nanti kan kita diskusikan. Buat aja kalimatmu sendiri, nanti kan kita diskusikan. Nanti kan kita simpulkan nanti sama-sama. Namanya belajar, kan gitu kan. Nah, coba bertukar pikiran sama Deborah. Deborah. Ya. Apa yang kamu pikirkan itu aja tulis, nanti kamu bacakan. Udah, Andrew? Paham, Naya? Ya. Kelompok 2, Deborah, Andrew. Saya sudah, Pak. Udah? Oke, berarti Bapak rasa udah habis waktunya ya. Silakan pindah ke link yang pertama. Semua, kelompok 2. Silakan pindah ke link yang pertama. Ayo. Kelompok 1 udah siap? Sudah, Pak. Udah siap, Sin? Sudah, Pak. Nah, oke. Bapak rasa udah mantap ya. Tidak ada masalah ya. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, persiapkan dirinya supaya kita presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kepada koordinatornya si kelompok 1 si Sein dan kelompok 2 si Deborah ya. Bapak rasa udah siap semua. Untuk itu kita mulai presentasinya. Kepada kelompok 1, Sein, silakan nak. Oke, Pak. Interaksi sosial di desa, yaitu gotong royong. Kenapa gotong royong masih sering dilakukan di desa? Karena gotong royong karena masyarakat desa jauh lebih peduli dengan lingkungan hidup mereka. Yang kedua yaitu memanen atau bercocok tanam. Hal tersebut karena orang desa mata pencariannya ialah petani. Di kota, contoh interaksi sosialnya itu para karyawan bekerja sama untuk mencapai target perusahaan. Karena rata-rata penduduk kota bekerja di perusahaan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan dapat bersaing secara internasional, Pak. Terima kasih kepada Sein. Dari kelompok 2, ada yang mau menanggapi, bertanya mengenai hasil dari diskusi kelompok 1. Ada pertanyaan atau menanggapi? Silakan. Ada Deborah? Tidak, Pak. Andrew? Oke, kalau tidak ada, biar Bapak menanggapi ya. Dari hasil diskusi kelompok 1 yang dibacakan oleh Sein tadi, ya udah cukup bagus ya. Ya udah bagus. Ya. Kenapa Bapak bilang bagus? Di desa, tadi hasil mereka di desa itu nak, rasa gotong royong dan kerjasama itu sudah masih kental. Ya, masih kental. Seperti katanya tadi hasil panen, yang mereka bergotong royong, baru membersihkan lingkungan. Ya, sementara di kota itu sudah mulai pudar. Ya, rasa gotong royong dan kerjasama itu sudah mulai pudar atau luntur. Nah, itulah dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 2, silakan. Deborah, dibaca hasil diskusinya. Interaksi di desa. Di desa antar warga biasanya memiliki hubungan yang erat karena satu sama lain sering bergantung dalam berbagai hal dan kegiatan para warga. Masyarakat desa lebih dikenal sebagai pekerja sama yang baik karena mereka saling berinteraksi terhadap lingkungan dan sekitarnya. Penyebabnya, interaksi mereka terjadi karena mau saling mengenal dan menjalankan sikap positif dalam perkelompokan untuk bekerja sama, tidak lebih mengarah pada konflik. Interaksi sosial di kota atau dalam kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Penduduk kota kepadatan penduduk orang kota biasanya mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain atau manusia individual. Penyebab kota lebih mengarah pada kepentingan diri mereka sendiri atau individualisme yang bertimbul pada jalan pikiran mereka secara rasional. Nah, coba dari kelompok 1 ada menanggapi hasil dari diskusi kelompok 2. Silakan Sein, Iren, Equin. Ada pertanyaan atau menanggapi? Kenapa orang kota itu lebih mementingkan diri mereka sendiri dibanding orang lain? Oke, ada lagi? Satu orang lagi yang mau menanggapi atau bertanya?
Oke, kalau tidak ada. Coba dari kelompok 2, silakan nak jawab pertanyaan Sen. Sen mengatakan kenapa di kota itu masyarakatnya lebih mementingkan diri sendiri. Itu tadi Sen ya? Iya, Pak. Nah, oke, silakan. Kelompok 2 yang mau menanggapi. Siapa? Coba Deborah. Selain Deborah, Andrew. Coba nak jawab dulu pertanyaan si Sen. Kelompok 2. Oke, kalau tidak ada menjawab, Bapak yang menjawab ya. Bapak bantu ya. Begini ya, Sen dan yang lain. Kenapa nak di kota itu masyarakatnya masih mementingkan diri sendiri gitu kan? Nah, salah satunya itu ya, mengapa di kota seperti itu? Karena di kota itu nak masyarakatnya bisa dibilang super sibuk. Ya. Sibuk dengan pekerjaannya. Karena di kota itu masyarakatnya hidup heterogen, termasuk pekerjaannya heterogen. Ada nanti dia berangkat pagi sudah pergi kerja. Ya nanti pulang sore atau malam. Ya jadi seolah-olah di kota itu masyarakatnya mementingkan diri sendiri. Atau seperti yang dibilang si Deborah tadi, masyarakatnya itu ya sudah bersifat individualisme. Individu. Ya. Sudah luntur, ya seperti yang dibilang kelompok 1 juga tadi, kerjasama itu sudah mulai luntur. Nah. Rasa egois itu sudah tumbuh di kota. Kenapa? Karena itu tadi, masyarakatnya yang sudah heterogen. Apa yang heterogen? Suku, agama, ras. Ya. Sementara kalau di desa itu, coba kita bandingkan di desa. Kalau di desa kan bisa dibilang masih homogen. Adapun nanti heterogen itu paling nanti sedikit gitu kan. Contohnya di desa A, ya sukunya hanya satu suku. Adapun nanti suku lain nanti paling 1-2 orang. Ada lagi nanti desa nanti, ya agamanya nanti hanya ada contohnya satu agama gitu kan. Nah, ada pun nanti agama lain nanti contohnya 1-2 orang gitu. Ada desa seperti itu. Jadi di desa itu rasa kekeluargaan itu kerjasama gotong royong itu masih tinggi. Ya. Sementara di kota sudah heterogen. Nah. Sukunya bermacam-macam, agama beraneka ragam, pekerjaan juga. Nah, jadi mereka lebih individualisme seperti kata si Deborah tadi, kelompok 2 tadi. Nah, itulah dia. Ya, oke. Coba dari hasil materi atau diskusi kita pada hari ini, apa yang bisa kamu tarik kesimpulan? Nah, coba interaksi sosial itu penting nggak bagi masyarakat? Coba ikuti. Penting, Pak. Penting, Pak. Penting, Pak. Manusia adalah makhluk sosial. Iya, karena Manusia adalah makhluk makhluk sosial. Jadi interaksi sosial itu penting. Ya, tapi setiap daerah interaksi itu berbeda-beda. Seperti di desa tadi. Bagaimana interaksi yang terjadi, Felicia? Felicia, bagaimana interaksi yang terjadi di desa? Dari diskusi tadi, nak, bagaimana interaksi yang terjadi di desa? Bergotong royong, Pak. Ya, masih kental yang namanya gotong royong dan kerjasama. Sementara interaksi di kota bagaimana? Mereka lebih meningkatkan tentang target perusahaan. Iya. Lebih mementingkan pekerjaannya. Dia lebih bersifat individualisme. Lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Nah, itu dapat kita lihat di kota. Ya, itulah kesimpulannya ya. Oke. Setelah nanti pembelajaran ini, nanti ada di classroom. Bapak berikan nanti soal, coba nanti dilihat, itu nanti dikerjakan ya. Itu sebagai bahan evaluasi. Ya, coba dikerjakan. Ya. Oke. Setelah itu nanti juga nanti Bapak akan kirim link absen di grup WA-nya, coba diisi absennya. Supaya nanti kamu
hadir pada pertemuan kita hari ini. Kalau tidak diisi hasilnya nanti, berarti Bapak anggap tidak hadir. Itu dia, ya. Jadi diisi absennya. Ya, oke. Bapak harap semua anak kami, ya, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Nah, kalau keluar rumah, gunakan masker. Kalau bepergian, baru rajin mencuci tangan. Kalau setelah memegang sesuatu, yaitu jaga jarak kepada temannya kalau berinteraksi, yaitu tidak berkerumun dulu, jauhi dulu kerumunan, ya. Oke, Bapak harap semua kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat selalu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, Bapak live nak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak.